Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di Malah Bukan di Saputra Kori Talks. Dan di episode kali ini gue udah mendatangkan bintang tamu yang sebenarnya masih berkaitan dengan dunia SMA gue, di mana dia itu adalah mantan kakak senior dan juga kakak senior gue di organisasi. Dulu kan gue ikut OSIS gitu. Ini mantan kakak senior gue di OSIS. Di sekolah juga otomatis karena di OSIS kakak senior, ya di sekolah juga dong berarti kan. Dan sebenarnya kita udah kakak senioran itu udah kakak dan adik tingkat itu hubungannya sejak SMP sama dia. Nah tapi tunggu bentar, ntar aku bakal spill orangnya belakangan. Nah tapi sekarang ini sebelum kita masuk ke Saputra Kori Talks di episode kali ini yang pastinya bakal membahas cerita-ceritanya dia, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian semua yang mungkin belum pencet tombol subscribe-nya, bisa langsung dipencet sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke deh guys, thank you banget buat kalian semua udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang langsung aja kita bakal mengundang bintang tamu kita kali ini guys ya, sambil menemani malam Jumat kalian yang ada di rumah nih. Jadi langsung aja, ini dia bintang tamu kita di episode kali ini, yaitu Kak Hani. Hai, halo. Akhirnya kita ketemu, apa kabar? Baik banget. Oh wow. Ya tetap bertahan di situasi seperti ini gitu kan. Tapi tahu gak sih? Menurut gue ya, ngelihat Kak Hani itu inget Kak Bella Tobing. Sumpah. Iya, sumpah gak tahu kenapa ngelihat Kak Hani itu kayak tahu Bella Tobing kan, TikTokers. Tahu. Kayak ngelihat Kak Bella Tobing kayak Kak Hani gitu. Dan ngelihat Kak Hani itu kayak Kak Bella Tobing. Fun fact aja sih, mata gue doang kali salah, atau kalian juga ngelihat, kalian bisa langsung komen di bawah. Oke, jadi ya gitulah pandangan kamu ya mengenai aku gitu ya. Jadi Kak Hani lah senior aku dari SMP sampai SMA. Bahkan SMP pun OSIS kan? OSIS gak? Iya OSIS, tapi dari tahun kedua. Oh sama. Aku juga tahun kedua. Gitu ya? Aku juga tahun kedua. Oh gitu. Aku pikir dari awal. Enggak. Oh memang dari tengah-tengah diambil. Dari tengah-tengah diambilnya. Oh gitu. Diambil pasti perlukan. Ya biasa, orang penting. Muncul saat yang tepat gitu kan. Oke. Iya. Dan di episode kali ini kita bakal cerita sama Kak Hani. Kak Hani juga udah katanya bakal bawain berapa cerita nih? Hari ini 3 cerita. 3 cerita guys. 3 single terbarunya Kak Hani. Tapi sebenarnya aku tahu Kak Hani bukan orang yang horor banget, tapi aku tahu dia ada beberapa kisah horor karena beberapa tempo lalu dapat cerita-cerita gitulah di WhatsApp. Betul gitu kan. Dan akan diceritakan lagi di saat ini juga, tapi jujur yang di WhatsApp belum aku baca sumpah. Karena aku nggak berani kan baca, Jadi aku mau dengerin langsung sekarang. Jadi kita bakal langsung dengerin langsung ke cerita yang pertama dari Kak Hani. Oke. Sumpah sebenarnya kalau masalah cerita horor tuh aku masih benar-benar mengingat kayak ada nggak ya? Oh ada. Dan itu tuh benar-benar kayak yang oh ya ternyata aku pernah mengalami itu ya gitu. Karena sama sekali tidak pernah terpikir kalau bakal mengalami itu gitu loh. Jadi cerita pertama nih, waktu itu aku baru punya adik baru, asik. Anjay, adik yang ini yang sekarang? Ya yang paling kecil. Yang paling kecil, terus? Baru lahir kan, baru lahir kan dia waktu itu. Nah karena dia waktu lahir, kalau menurut kepercayaan kita itu kan kalau bayi baru lahir, ari-arinya kan ditandem terus diisi lentera gitu kan. Benar. Nah terus waktu itu ceritanya pada suatu malam, kalau nggak salah itu waktu purnama kan bulan penuh tuh. Nah sebelah rumah gue kan jalanan kosong dan gelap lah ya. Jadi kayak gang gitu kan? Iya kayak jenis gang gitu. Jadi aku bisa lihat kalau ada orang lewat gitu kan. Dan karena waktu itu bulan purnama tuh ya remang-remang gitu lah kondisinya. Nah aku jemur waktu itu. Lagi jemur baju. Mohon maaf nih, malam Jemurnya. jemurnya. Malam jemur. Apa inisiatifnya malam-malam jemur? Kayak malam-malam gabut ngapain ya? Jemur baju gabut nih. Ya bukan berarti gue gabut Besti. Sebenarnya itu pekerjaan yang menumpuk gitu ya. Jadi mumpung ada kayak ini malam hari ini masih ada tenaga, yuk bisa yuk. Oh nyinarinnya pakai sinar rembulan dari purnama. Jadi kan gitu lebih cepat kering gitu kan. Karena sinar-sinar ya itu rembulan gitu. Nah, jadi waktu itu gue jemur baju. Tiba-tiba dari sebelah kiri itu kan, nah posisi jalan itu di sebelah kiri, posisi yang jalan itu sebelah kiri gue. Nah terus lentera bayi itu di sebelah kanan gue. Di dalam halaman rumah? Iya dalam halaman rumah, lentera bayinya gitu kan. Terus tiba-tiba tuh kayak mungkin karena di situ karena remang-remang, bisa lah ngerasain sesuatu yang lewat atau apa itu. Nah terus tiba-tiba waktu itu aku ngerasa kayak ada bayangan gede banget Kori, astaga, bener-bener kayak selama ini tuh aku kurang percaya kalau ada bayangan gede di sana gini, gue gak percaya. Tapi begitu gue lihat itu gue percaya kayak anjir itu apaan cuk gitu loh. Ngelihat apa kayak ngerasain gitu? Ngelihat kayak dia tuh jadi noleh gitu? Iya noleh, gue polos gitu, gue pikir ada orang lewat atau apa gitu kan, gue toleh.
anjir apaan tuh gitu loh, tapi kayak bukan apa-apa, mungkin pohon, mungkin apa kayak pohon jalan masuk akal ya. maksudnya kayak ya udah berusaha berpikir positif gitu kan. Wow. Tapi kayak lama-lama kok diam di situ gitu diam loh. di samping? Diam cuy, diam samping gue. Kayak apa sih gitu loh. Aku Jadi liat, karena saking besarnya yang dilihat, yang Kak Hani lihat tuh benar-benar dari pinggang dari ke bawah. pinggang atas. Oh, pinggang ke atas. Oh, pinggang ke atas yang dilihat. Pinggang ke atas. Anjir, kok dia sebelah gua apa nih gitu kan. Habis itu begitu lihat pandangannya tuh ke lentera bayi itu. Lentera bayi di sebelah kanan gua gitu. Kayak ya kan tahu kan kalau ada orang bayi itu sering digangguin gimana. Yes, aku tahu itu. Karena aku sebagai kakak hati dan loyal gitu kan. Ngapain tinju-tinjuan nama begininya bayangannya? Nggak gitu juga. Gue bayangan tinju-tinju gimana jadinya. Jadi aku itu kayak berusaha halangin lentera pakai badan aku. Jadi aku jemur-jemur tuh tak. Berarti masih strong bisa diam di depan dia? Bisa. Wow, karena aku hebat loh. takut sama, aku kasih nama adik aku gitu loh, lentera bayi. Takutnya itu. dia apa-apain gitu ya hari-harinya gitu. ya. Nah abis itu kok aku makin ngerasa dia makin gede cuy. Aku ngerasa dia makin Masa dekat sih? gitu loh. Terus tiba-tiba matanya berubah jadi merah. Ih, lihat dong. Lihat Cok, lihat gitu kan. Matanya tiba-tiba jadi merah. Terus dia tuh lengannya gede ngangkat dan mau ngemukul gue. Mungkin karena aku berusaha ngalangin gitu ya. Iya. Terus dia tiba-tiba mau ngemukul gue. Udah, gue lempar cucian gue. Ke Gue arah lari dia? ke kamar. Iya. Kalau dilihat numpuk gak sih itu di muka dia? Kalau itu memang berwujud mungkin bakalan numpuk-numpuk. Iya. Kalau gue nggak ingat apa-apa, gue lempar, gue lari ke dalam. Terus. Abis itu aku lari ke dalam kan gedung gitu ya. Mamaku udah kayak kenapa nih bocah gitu kan. kenapa dia gituin. Di situ ada bayangan gede banget mah, matanya merah, terus memukul Cece tadi orang lihat ada lentera adiknya dilihat gitu kan. Beberapa hari kemudian dipasangin tembok, bukan tembok, kayak dibikin benteng gitu. Tapi dari bambu. Ya, bambu kan dikenal yes, gitu kan. penangkal gitu ya. Penangkal gitu. Gue kayak oh gini ya. Oh gitu ya, kayak bener gitu. Dan aku waktu itu masih mikir kayak kok bisa gitu loh. Maksudku apa sih salah keluarga gue sampai ada yang berani kayak begitu gitu loh. Emang sih mungkin karena ya orang yang jahil gitu, namanya dia jahil gitu kan. Kayak nggak kepikiran banget atau mungkin aku cuma mikir apa itu penunggu atau gimana? Bisa jadi, gitu bisa jadi bukan kiriman orang tapi kayak penunggu daerah situ mungkin ya kan nggak tahu gitu. Benar. Duh, terus setelah dipasangin pagar bambu itu udah gak ada lagi? Gak ada kayak gitu-gitu cuy. Wow. Gak ada gitu, kayak benar-benar tenang-tenang aja gitu loh. Ya gue juga sebagai anak kecil yang 12 tahun atau apa sih. Waktu itu 12 tahun? Gue waktu itu 12 tahun, masih kelas 1 SMP. Tapi tahu bahwa di dunia ini ada hantu, tahu? Tahu lah pasti. Maksudnya gue hidup. Iya sih ya. Ada nyawa kan. Tapi hebat loh, maksudnya berani, di sampingnya ada gede terus berani tetap diam di situ. Karena aku merasa kayak aku harus selesaiin ini cuciannya. Maksudku kan mamaku tuh nyi gitu loh. Iya ngerti kok, kan, ibu-ibu Indonesia. Gak selesai gitu kan kayak aduh nih anak udah kerjaan gak selesai, abis tidur kawan satu nyi gitu kan. Ya udah aku berusaha untuk selesaiin itu dulu. Abis setelah itu selesai baru maunya having fun dan lain-lain. Udah begitu yang muncul. Gimana mau having fun? Mohon maaf, jiwa saya sudah berkata lari cuy gitu dong. Tapi hebat loh gak lari loh. Larinya terakhir, maksudnya bertahan. Iya benar sih, karena gue berusaha adik gue dulu bener, pasang badan gue gitu bener. Karena kayak baru ya masih 3 bulan di bawah itu kan masih ya sering diganggu begituan lah. Wow, itu cerita pertamanya bener-bener creepy ya, karena berhubungan sama keluarga sendiri. Iya gitu adik dah, ya. karena kayak wah gila. Kita mungkin nggak pernah tahu ketika Kak Hani mungkin nggak ngehalangin apa yang bakal terjadi. Iya benar. Tapi untung itu ngehalangin. Benar ya, karena aku mikirnya wah nih adik gue kenapa-napa nih gitu mikirnya pertama gitu kan. Udahlah gue mungkin kalau dihalangin dia nyadar oh ada yang lindungi, udah gue mundur dulu. Gue mindsetnya gitu, malah dijag-jagi gue. Mending kayak gue ada jimat apa gitu kan gue lawan nih gitu loh. Ini mah kagak ada, mohon maaf gue kayak udah cukup mempertahankan dirinya, kabur cuy gitu loh. Udah gue kabur. Tapi syukurnya nggak apa-apa ya adiknya. Syukurnya nggak kenapa, waktu itu nggak kenapa-napa, nggak ada masalah apapun, semuanya aman gitu loh. Syukur banget, sungkaru banget. Wow, itu cerita pertama dari Kak Hani. Dan gimana menurut kalian? Kalian bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Dan sekarang kita bakal lanjut ke cerita yang kedua dari Kak Hani. Silakan Kak Hani. Kalau cerita kedua tuh masih menyangkut sama keluarga gue. Jadi waktu itu ini gue lupa kejadiannya kapan, tapi masih 1-2 tahun lalu lah ya. Wow, masih dekat lah ya. Masih dekat. Nah waktu itu
tiba-tiba dalam seminggu itu ada aja kejadian jelek. Sumpah, entah kayak itu kejadian sial gitu. Sial ada, entah itu ketipu orang, entah itu ada yang sakit, pokoknya ada aja kejadian jelek. Dan kita tuh sekeluarga ada aja mimpi buruk. Enggak itu mamaku, papaku, aku, adik-adikku, nenekku gitu loh. Ada aja mimpi buruk kan. Baru setelah beberapa saat tuh kayak kita enggak, mungkin itu cuman kebetulan. Sekali lagi berusaha positive thinking kan. Positive thinking. Kebetulan doang mah. Kayak gitu aja sih pikirannya. Tapi itu lebih ke menenangkan diri gak sih supaya enggak? Iya, kayak mengsugesti gitu loh. Enggak ada apa-apa kok, enggak ada apa-apa gitu. Tapi udah makin hari tuh kayak tiba-tiba ada yang sakit. Nah, dari mulai sakit itu kita mulai kayak apa nih, kenapa gitu kan. Enggak mungkin dong orang kita itu maksudnya fine-fine aja sebelumnya, gak ada masalah apapun, tiba-tiba jatuh sakit itu kan aneh cuy. Aneh gitu kan. Abis itu nah tiba-tiba nih papaku tuh waktu itu kalau gak salah karena airnya bocor, otomatis kan. Air apa nih? Gini ceritanya tuh di tempat kerja, gue lucu banget nih. Di tempat kerja, nah tuh kerannya tuh bocor. Keran di mana? Keran di tempat kerja? Tempat kerja tuh ada kan wastafel ya, biasalah sekarang COVID harus ada tempat cuci tangan. Nah di tempat kerja itu ada tempat cuci tangan dan itu ada bocor cuy. Air kerannya bocor. Nah mau perbaiki itu tuh kan harus matiin air. Nah pas tempat matiin air tuh kan ada kotaknya gitu khusus. Ya tahu. Begitu dibuka penuh dengan tanah cuy. Lo tebak tanah apa? Tanah apa? Tanah kuburan? Iya cuy. Tanah kuburan. Kok bisa? Kaget gak lu? Kan bener-bener kayak jadi kayak gitu, kotak air itu itu kan kayak apa sih? Kayak pengukur air gitu ya? Ya nggak sih? Ada ya water meter gitu kan. Nah di kotak water meter itu penuh sama tanah cuy. Jadi kayak ditutupin tanah gitu? Iya, ditutupin tanah gitu. Habis itu ditutupin lah kotak ini. Ya kotak itu memang ada tutupnya. Jadi kan kita nggak mungkin tahu kan prediksi dalam itu ada apa. Karena mikir udah itu cuma water meter gitu loh. Kalau waktu itu papaku nggak tahu itu kerannya bocor, itu nggak dibuka. Mungkin kesialannya bakal terus berlangsung. Iya, dan begitu kita kaget dong, kok ada tanah. Mikirnya tuh mungkin ada apa sih? Tetani apa sih bahasa Indonesianya anjir? Tetani apaan ya? Kayak rayap. Rayap. Wah, tidak kan ada rayap di situ. Mikirnya nggak ada rayap gitu tuh, begitu dipegang-pegang dirasa-rasain tuh kok kering kayak tanah setre cuy. Beda sama tanah di tanah tempat. Terus begitu ditanyain, nanyalah sama orang pintar kan. Habis itu ada yang bilang, iya pak ini memang ada yang jahilin gitu katanya. Bapak tuh selama beberapa hari terakhir nih ada kejadian-kejadian aneh gak? Ya ceritain lah. Kalau gue ada masalah ini, ada yang sakit, ada yang gue pernah ketindihan cuy selama periode itu. Ketindihan. Padahal menurutku kayak aku tuh orang yang tidak bisa merasakan, tidak bisa tahu. Termasuk jarang mengalami hal itu. Itulah. Sampai aku ketindihan. Aku tahu ciri-ciri ketindihan tuh karena nyambung sama cerita ketiga gue ntar. Oke, siap. Oke. Terus itu gue ketindihan. Dari situ udah mulai aneh kan. Nggak mungkin ini nggak apa, cuman hal-hal yang biasa gitu kan. Akhirnya diceritain. Begitu dengar cerita itu, orang pintar tuh bilang iya pak, bapak memang ada yang jahilin. Yang jahilin atau kayak iri? Gue nggak tahu sih, dia cuma bilang jahilin doang. Entah itu jahilin berarti dia sudah sangat berniat untuk merugikan dong. Yes. Yang nggak tahu itu orangnya siapa gitu kan. Tapi kayak ya sebenarnya apapun yang terjadi, mungkin kalau ada kesalahan mohon dimaafkan gitu loh. Karena benar-benar waktu itu benar-benar terganggu banget cuy. Kayak ya kehidupan yang bisa dibilang normal-normal aja. Normal aja tiba-tiba ada suatu masalah kayak gitu kan. Ada aja kayak kerja tuh ada aja yang nggak lancar gitu loh. Iya, ngerti. Ya itu udah baru dibilang baru dibilang ada yang ngajarin naruh tanah itu di tempat itu. Kayak wah bengong dong karena benar-benar tidak berekspektasi ada itu di situ gitu loh. Iya kayak tanah kuburan di rumah. Tanah kuburan anjir kayak. Masih mending rumahnya dekat kuburan. Iya. Tapi masalahnya enggak. Bukan di rumah cuy, tempat kerja. Oh di tempat kerja. Ya, di tempat kerja dekat kuburan. Ini kan kagak ya. Ini kagak cuy. Kayak dan bahkan mungkin gini, karena di tempat kerja itu tidak ada struktur tanah yang bisa dicampur gitu kan. Akhirnya ditaruh di situ, dijulin di situ tanahnya tuh enggak. Gue kayak yang jadi biar kesembunyi aja lah ya. Biar kesembunyi, biar ada aja di areal itu gitu loh maksudnya. Tapi kayak yang anjir, enggak gitu juga gitu loh. Karena papaku tuh berusaha untuk tidak memikirkan ke sana, tapi begitu ada kejadian itu dia jadi merefleksikan dirinya dia gitu loh. Kayak gue ada salah apa ya, kayak gitu loh jadinya. Sumpah gue kayak jadi keluarga tuh yaudah kita sekarang introspeksi diri masing-masing gitu kan jatuhnya.
Padahal kejadiannya aneh ya, jelek gitu, tapi masih bisa bersyukur gitu loh. Ya, emang itu sih orang Bali kayak gitu. Ada dan agatnya. Maksudnya ada aja syukurnya. Ya kita bisa lah untuk diingatkan, untuk introspeksi diri, kali ada yang salah sama orang, kayak gitu-gitulah. Terus setelah itu dibersihin, akhirnya dibersihin. Terus dibuang kemana? Gue nggak tahu. Gue tahu kejadian itu tuh setelah itu setelah itu beres. Setelah beres baru kayak aku dudukin kita sama keluarga kan. Coba sih duduk. Gue udah jarang banget loh diajak duduk ngobrol serius gitu kan. Iya. Kenapa nih gitu kan nanya. Waktu ini di tempat kerja ada kan masalah gini nih. Aku bengong dong. Masa gitu dong. Anjir aku kayak yang masa sih gitu dong. Masa sih tempat kerja kita dijadiin tempat kayak begitu gitu kan. Aku kayak nggak mungkin nih kayaknya gitu, karena kayak kita berusaha untuk berbuat baik sama Aurea, tapi emang sih maksud baik kita tuh tidak selamanya ya dianggap baik sama orang. Ya benar. Kayak gitu. Ya udahlah. Mungkin emang saatnya untuk kita introspeksi diri, kita juga belajar mendekatkan diri sama yang kuasa, kayak gitu sih jadinya hikmahnya. Ya sebenarnya ada hikmah lah di balik cerita ini ya jadinya. Gitulah. Berarti setelah dibersihin, dibawa ke orang pintar, udahlah selesai. Udah selesai. Terus kita tetap ya rajin, kita tetap untuk meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya benar. Wow. Kayak itu gitu. Cerita keduanya, walaupun gak ketemu hantu setan, tapi ngefek ke kehidupan ya. Jadi kayak lebih mending deh lu ketemu hantu sekali doang takutnya daripada terus berlarut-larut. Kan, itu untung bocor airnya ya. Iya, kalau gak bocor. Itu sumpah lucu kan ketawanya gara-gara keran bocor. Anjir, mending lu tetangga yang bocor. Yang udah bocor. Semua bener-bener kayak untung ya kerannya bocor gitu. Jadi kita bisa ngecek tempat itu gitu loh. Wow. Wah, kalau itu nggak bocor, aduh nggak kebayang sih. Kebayang sih. Wow. Oke. Itu cerita kedua. Dan kita nggak sabar nih. Katanya tadi ada sambungan sama cerita ketiga. Kita langsung aja masuk ke cerita yang terakhir, cerita yang ketiga dari Kak Hani. Oke, jadi cerita ketiga nih hubungannya sama cerita kedua tuh ketindihannya cuy. Nah gue tuh emang gak pernah percaya kan sama yang ketindihan gitu kan. Kayak karena belum pernah merasakan. Nah terus gue inget kan gara-gara ada tanah kubur itu gue ketindihan. Sama cerita ketiga ini ceritanya waktu gue KKN cuy. Wow. Gue gak nyangka kalau KKN tuh emang fantastik itu ya. Masa sih? Bervariasi Fantastic banget. Land. Ya, anggap betul itu. Belakangan lagi rame-ramenya KKN ya, film KKN. Kan konten lu juga ada kan? Iya. Nonton konten gue KKN di sebelah konten ini ya. Nah itulah, gue pas lagi KKN. Nah ceritanya nih, gue KKN gue berlima. KKN-nya di mana tuh? Di suatu desa di Buleleng lah. Masih di Kabupaten Buleleng. Masih Kabupaten Buleleng. Nah, tapi bukan di desanya. Ini waktu periode KKN itu gue dikerjain sama teman satu tim gue. Oh, dikerjain awalnya. Nah, abis itu anggaplah tim aku tuh terdiri dari 2 cewek 3 cowok. Anggaplah teman cewek ini namanya Sari. Dia kenapa nggak Nur aja? Ya pokoknya sukanya Sari, gimana dong? Ya udah deh Sari deh. Ya udah aku milih Sari dah kan. Dia numpang sama aku. Abis itu di antara 3 cowok ini adalah namanya Bobo. Anggaplah namanya Bobo. Nah, waktu Bobo? itu I think I know who is Bobo. Bukan. Oh bukan. Bobo, majalah Bobo. Ya ternyata gue suka majalah Bobo. Ya udah namanya Bobo kan. Habis si Bobo ini waktu itu ada satu periode libur KKN, kita pulang rumah masing-masing kan. Nah balik-balik si Bobo ini pakai cincin cuy. Cincin apa? Cincin batu permata gitu, kayak cincin batu akik. Oh kayak batu akik. Tapi batu cincinnya tuh unik banget cuy. Kayak dia tuh hologram CD disc gitu tuh nggak? Yang kalau dia berubah jadi pink, jadi warna-warni gitu. Nah gue sebagai cewek yang suka perhiasan nih kan, gue suka lihat kayak, Bu, cincin lu Bobo unik cowok tuh. Kan? Cowok. Dia cowok. Jadi dia balik-balik dari libur KKN itu dia pakai cincin. Nah, cincin permata gitu kan. Berarti ini udah selesai KKN-nya? Belum. Di tengah-tengah KKN itu ada libur hari raya atau apa gitu, gue lupa. Nah, kita pulang kan. Langsung balik-balik dia pakai cincin si Bobo nih dah. Ini ketemunya pas udah KKN lagi. Pas udah balik ke tempat KKN kan. Nah, habis itu dia balik, Bu, gue liat cincin lo bagus gitu kan. Unik banget cincin lo, gue boleh pinjem gak gitu loh, kayak unik gitu kan. Aku baksa buka gak dikasih sama dia. Enggak boleh, ini pegangan kakek gue gitu. Dia bilang ini isi gitu. Isi apa nih gitu kan. Isi apa nih kan gak tahu. Gue mungkin isi doa, mantra segala macam kan gak tahu ya, perlindungan orang kan, kepercayaan orang gitu kan. Tapi cantik banget cuy. Cincin itu bisa jadi berubah jadi toska, pink, ungu gitu. Masa sih? Kalau dari angle berbeda gitu bagus kan. Wow, itu cincin apa LED strip?
nggak tahu ya teknologi apa dipakai, nggak tahu gue, pokoknya bagus banget tuh cincin gitu, sampai aku elus tau nggak, gue pegang gue, ih boleh kok buka gitu loh, nggak dikasih sama dia, nggak dikasih buka cuy, saking besar nggak cincinnya? Kecil, imut, karena imutnya gue pengen buka gitu, gue pengen pakai. Iya. Abis itu selama 3 hari itu nggak dikasih. Nah suatu ketika itu Kanjeng Klion, pas banget Kanjeng Klion. Sari waktu itu belum, waktu balik itu cuman dia yang doang yang ketinggalan di kampungnya. Oh belum balik ikut KKN lagi? Belum balik, emang kurang ajar manusia. Kenapa tuh katanya? Oke, terus. Habis itu dia baru balik, masuk kamar gue kayak, Han kok punggung gue sakit ya gitu dia bilang. Padahal baru balik banget kan itu? Baru balik ke tempat gue di Singaraja gitu. Gue banget gak tuh gue bilangnya. Habis itu baru nyampe kamar, ya udah lu capek mungkin, duduk aku sembayang lu gitu kan, sembayang. Iseng-iseng lah pakai bije cuy. Ya. Kayak bije, sebelumnya gak pakai bije, cuma ngacep pakai dupa udah selesai. Pakai bije seret. Nah habis itu besoknya berangkat KKN, ketemu lo sama geng kan. Si Sari ini makin aneh gitu, gelagat atau kayak makin apa sih, kok aku capek banget ya, pundak gue sakit banget cuy, kayak capek banget. Jadi gitu sakitnya loh. tuh di sini. Di sini sama sini, punggung, pinggang, pundak gitu loh. Habis itu setelah itu pas ke Jengklion itu kita kumpul di kosan mereka bertiga nih. Berarti untuk buat, Sari ini datang ke KKN bukan pas Kanjeng Klion tapi Hamin oh iya, satu. Hamin satu ke Jengklion. Oke. Hamin satu ke Jengklion, besoknya ke Jengklion kita kumpul di kosnya cowok itu. Kita ngalah lah ya, karena mereka bertiga jumlahnya lebih banyak. Nggak mungkin kan mereka gerebek kamar gue kan. Yes. Ya kita kesana gitu kan, sampai sana Sari berdiri mulu depan pintu cuy. Gue udah curiga, ini kenapa sih bojok gitu loh ini. Iya. Kayak ini kenapa lagi gitu kan, karena aku tahu dia tuh orangnya gampang kayak dan disukain sama. Yes. Kayak gitu, gampang digangguin lah. Habis itu kenapa Cuk masuk mau buat laporan gitu kan. Tahu aku mencari angin. Ya, gitu dia alasannya. Tapi udah gak enak banget ekspresinya kan. Nah baru abis itu gue ketemu lagi sama tuh cincinnya si Bobo. Masih dipakai sama dia. Abis itu aku pikir, Bo, gue kepo banget sama cincin lu. Boleh gak sih gue buka gitu kan aku bilang. Nah terus? Gini deh, gue gak mau ngasih, tapi kalau misalnya lu buka lu boleh pakai. Gitu dia bilang. Maksudnya? Kalau misalkan kan pakai di cincinnya di tangannya kan. Kalau lu bisa buka, misalnya lepas dari jadinya, lu boleh pakai gitu dia bilang. Nah terus. Oh serius nih, gue buka nih gitu kan. Aku merasa tertantang dong, demi nyoba sekali aja gitu kan. Iya. Terus gue copot nggak bisa. Padahal kalau dia copot gampangnya, masa sih? Kayak cuman stres gitu doang. Tapi kalau aku yang buka tuh susah banget cuy, kayak isi lem. Terus. Nah waktu itu mungkin lama-lama tuh kayak nggak bisa kan? Nggak bisa cuy, isi minyak gitu kan. Pokoknya gimana caranya biar bisa dibuka? Mumpung dia udah ngasih izin gitu kan. Habis itu begitu dia gak bisa juga diisi minyak, diisi sabun gak bisa. Terus tiba-tiba dada gue sakit cuy. Lah? Di sini kayak tiba-tiba sakit, sesek nafas, kayak dibekap gitu loh, gak bisa nafas. Nafas tuh kayak udah tenggelam banget rasanya gitu. Ngomong pun susah banget cuy. Kayak tiba-tiba begitu gue lepas cincinnya lemes gitu kan. Sari notice, lu kenapa cuy gitu dia bilang. Nah terus? Sesak nafas cuy gitu kan. Abis itu bilangnya, ih gue gak enak banget sama di tempat gitu dia bilang. Pulang yuk gitu. Pulang. Si Sari. Gak enak sama kos-kosan temen itu? Itu kos-kosannya Bobo? Iya kos-kosannya Bobo. Oh. Nama 2 teman yang lain kan. Kan gue berlima tuh. Nah itu sama teman-teman dia ngekos bertiga. Oh sama tuh, kos-kosannya tuh. Nah abis itu sampai sana tuh mereka fine-fine aja. Cuman gue sama Sari tuh udah perasaan udah gak enak banget. Gue seseknya minta ampun. Seseknya tuh sesakit itu. Bukan sesek yang biasa sesak nafas, tapi kayak sakit ditusuk gitu loh. Iya. Itulah kayak udah gak bisa aku kerja kelompok, pulang yuk. Akhirnya aku minta izin sama bertiga, mereka pulang dari sana tuh jam 10:30 malam Kanjeng Klion. Goblok gak tuh? Kayak gak ada waktu lain aja buat kerja kelompok. Goblok emang, karena mikirnya udah sembahyang lah, takut apa sih gitu loh. Sok wanen emang, sok berani gitu loh. Habis itu setelah pulang sampai rumah tuh jam 10:30. Setengah 11 malam kita ngomong-ngomong, bersihin makeup apa segala macam. Tidur 11:30 kan. Ini satu kamar nih sama Sari? Satu kamar sama Sari. Habis itu 11:30 tidur. 15 menit kemudian dia ngomong sama gue, Han, lu denger suara gong gak? Bangsat. Terus 11:30 malam di mana sih ada gong? Mohon maaf. Iyalah. Gitu kak, gak ada cuy, lu mimpi gitu-gituin sama aku kan. Terus? Habis itu gue bilang, enggak cuy, gue dengernya nyata banget. Enggak, lu mimpi. Gak ada apa-apa, aku dari tadi main game aman kok. Gituin sama aku kan. Udah tidur. Dia tidurnya nengadah lagi goblok. Nengadah, maksud gini? Nengadah. Dia tuh tipe orang yang tidak, karena dia sering diganggu, dia tuh gak boleh nengadah. Karena dia sering ketindihan. Nah ini hubungannya, ketindihan itu.
Nah dia ketindihan megap-megap gue yang bantuin gitu loh. Oke. Karena gue sebelahan kan sama dia. Gue lebih cepet bangun daripada dia gitu. Oke. Nah abis itu waktu itu dia udah tidur lagi kan, setelah dia nanya ada gong nggak kayak gitu tuh. Dia tidur lagi. Gue nggak berani tidur. Gue main game dulu nunggu dia benar-benar pulas tidurnya, benar-benar baru tidur. Waktu jam 12:30, inget banget 12:30 dia udah tenang, gue tidur. Oke. Tidur udah 12:30, udah gak capek banget dah mau tidur gitu kan. Seret, setengah jam berlalu perut gue dipukul sama dia. Pluk gitu. Oh, jadi karena dia sebelah gitu. kiri aku, dia mukul pakai tangan kanan. Kaget dong, anjir, lagi enak-enaknya tidur. Iya. Dipukul sama dia gitu kan. Terus? Ini bocah kenapa lagi sih gitu kan mikirnya. Gue toleh melotot cuy. Melotot gue. Wow. Dan itu kondisi kamar kan gelap gulita ya. Gelap gulita, terus ya emang sih aku masih bisa melihat dalam kegelapan gitu. Melihat dalam kegelapan. Iya apaan, kelelawar loh. terus. Aku masih, dan dia melotot ke arah gua. Terus. Sambil menggap-menggap udah kayak sesak nafas gitu loh. Wah mampus, dia tidurnya nengadah lagi. Telentang gitu. Ya. Habis itu kayak aduh mampus, mana air gitu. Karena kalau misalkan dia benar-benar kerasukan, gue siram. Jangan mending disiram daripada dibakar, kasihan. Iya kan? Gue siram gitu kan. Untungnya begitu gue balik, gue elus-elus, bangun, gak ada apa gue bilang gitu. Sari bangun, nih aku Hani, ajak ngomong aku gitu, aku bilang gitu kan. Itu kayak baru dia menghela nafas, abis itu nafas beberapa kali baru nangis ya cuy. Nangis sejadi-jadinya malam, lu bayangin. Jam 1 malam dia nangis, teriak-teriak, Hani gimana nih Han, di pojok kamar itu ada cewek. Itu dia bilang cuy. Di pojok kamar kalian tempat tidur? Iya, pojok kamar gue, tempat gue naruh, aduh gue merinding anjing. Di pojok gue ada tempat gantungan baju doang di situ. Nah gue kayak di pojok kamar tuh ada cewek Han, dia ngetawain gue gitu dia bilang. Nggak ada siapa cowok, cuma berdua sini tak gituin sama aku. Enggak Han, dia masih ketawa dia sana gitu dia bilang. Pakai baju putih Han, rambutnya panjang banget gitu dia bilang. Diketawain aku gitu dia bilang. Terus aku lihat si Bobo di sebelah tadi. Hah? What? Cok, cuman bertiga, cuman berdua cok. Di sebelah mana maksudnya? Sebelah kirinya dia, maksudnya dari Di pinggir tengah-tengah tempat tidur. kalian? Enggak, dari pinggir tempat tidur itu katanya dia Bobo tuh ngeliatin dia. Ih. Gitu dia bilang. Berarti ini yang tidur deket tembok Hani? Gue. Oh. Ini tembok, gua, dia, si Bobo. Okay. Dia ngerasanya kayak gitu. Okay. Bobo sebelah gue, Bobo nyekek gue gitu dia bilang. Aku dicekek sama dia, leher aku tuh dipegang, ditekan sekeras-kerasnya gitu dia bilang. Terus? Begitu, gak ada siapa demi Tuhan, demi siapapun yang bertarik aja. Gak ada siapa, cuma kita berdua. Kata gitu sama aku, gak mau Han, gimana nih udah panik, udah nangis sudah panik dia kan. Aku hidupin lampu, kayak aku tuh berusaha berani gitu loh. Aku udah mau nangis sebenarnya karena aku panik. Aku ngajak anak orang dan di situ tuh ada makhluk yang tidak aku kenal dan aku tidak. Ini negatifnya gue nggak tahu gitu gue nggak tahu apa yang gue hadapi, gue nggak tahu apa yang gue hindari. Nggak gitu lihat juga kan? Nggak lihat juga. Gitu. Tapi bagusnya kalau gue lihat, kalau gue nggak bisa lihat kan gue bisa ya. Setidaknya lebih tenang lebih bebas, ya. lebih tenang juga. So gue ambilin airnya mau gue siram itu. Gak jadi nyiram dong. Gak jadi nyiram. Gue suruh dia minum karena itu kan air minum gitu loh. Udah gue siapin sebenarnya. Kita suruh dia minum. Setelah dia minum dia tenang, kita tersandil jam 1 malam. Setelah itu kita bengong, setelah tersandil kita sembahyang di depan. Kita keluar juga bawa hidupin dupa ke Penunggun Karang. Kita minta keselamatan lah karena ada kejadian seperti ini. Kita minta tolong lah sama beliau gitu kan. Terus itu kita nggak usah tidur, kita kayak bengong dulu. Kayak kok bisa ya kita tuh diintilin begituan. Tapi setelah sembahyang yang cewek ngetawain tuh udah gak ada? Gak ada. Dan Bobo udah gak ada? Bobo gak ada. Wow. Gitu. Habis itu setelah itu dia tenang, dia kan gila Han. Dia ngetawain gue cuy, dia ngetawain kayak karena gue tuh gak bisa ngusir dia gitu dia bilang. Dia ngetawain karena kan dia dicekek tuh kondisinya. Dia bilangin kan gue dicekek tadi itu dia ketawa atau nggak keras banget ketawanya Han. Masa nggak denger sih? Itu dia bilang nggak ada siapa cuy. Gue bilang gitu. Iya. Karena aku kan emang sih di awal tuh waktu gara-gara awal alasan gue pulang kan emang sesek nafas itu kan. Nah baru dari situ tuh gue nggak selepas dari itu gue nggak rasain apa. Nggak ada apa-apa gitu yang gue rasain. Habis itu dia bilang gitu nggak ada cuy. Terus tiba-tiba baru dipikir-pikir si Bobo tuh pernah bilang kalau oh my god nanti ditit gitu ya. Si Bobo tuh pernah bilang
kalau cincinnya itu isi gitu. Dia bilang, gue nggak tahu maksudnya isi itu isi apaan cuy. Dan itu gue pegang-pegang dong dari awal dia datang. Serius Han gitu dia bilang. Iya serius demi Tuhan. Dia gitu melakukan. Enggak nanti isi. You know what I mean? Gitu lah. Iya. Habis itu dia bilang kayak, nggak tahu, gue coba tanya kakak. Nah kakaknya dia, kebetulan Sari ini punya kakak. Kakaknya dia tuh lebih bisa ngontrol kondisi yang kayak gitu gitu loh. Dia emang bisa berbicara dengan yang makhluk astral kayak gitulah. Iya. Habis itu besok paginya ditanya, coba fotoin cincin itu, digituin. Nah, aduh, terus udah difotoin, dikirimin. Udah difotoin, dikirimin. Itu emang isi. Isi apa? Oh my god. 3. Oh my god. 3 isinya cuy. Dan gue tuh kayak serius. Dan itu gue elus-elus. Dan gue itu pengen gue pakai di cincin di jari gue. Bayangin. Kayak no gitu loh. Itu no kalau pakai jadinya gimana? Iya nggak tahu sih. Pantesan dia nggak ngasih kan. Sumpah. Habis itu tau nggak? Setelah kejadian itu tuh si Bobo itu ngechat Sari. Gimana guys? Gue udah kirim anak buah gue 2 orang. Buset. 1 merah, 1 putih. Gimana seru gak malam kalian? 17-an merah putih. Gak gitu konsepnya Besti. Maksudnya kayak satunya tuh kuns merah dan satunya kuns putih. Begitu. Gue kayak bangsat manusia. Kasar banget gue. Maaf ya. Dia jahat ya? Maksudnya dia jahilin gitu? Dia dijahilin gitu karena gue gebet banget punya cincin itu. Dan tahu gak? Dari awal Sari ngerasain punggungnya sakit sama pundaknya berat apa segala macam itu di kamar gue udah ada. Ternyata dari gue megang cincin itu gue udah diikutin sama dia. Oh my god. Tapi karena gue nggak bisa ngerasain, gue nggak tahu ada begituan, ya udah gue santuy gitu. Terus loh. si Sari ternyata udah tahu dari dulu sebenarnya. Dia belum tahu, tapi dia udah ngerasain ada yang aneh gitu loh. Okay. Dan ternyata dari situ udah kayak yang mind blowing anjir. Dan si Bobonya, guys gue udah kirim 2. Santuy banget bang. Mending ngirim mobil, ini ngirimnya. Mending ngirim mobil atau nggak apa gitu, OVO kayak paling kan 10.000 lumayan. Ini ngirim anak buah 2 orang. Anak buahnya mending manusia. Iya, ini makhluk yang tidak bisa kulihat, tidak bisa kuraba, tidak bisa diterawang. Iya, tidak ya, bisa dimanfaatkan. Kayak uang gitu kan, mending kayak buang kirim apa. Ini begituan dikirim dan waktu itu kita langsung ke pantai, kita mandi di pantai. Karena katanya itu penawarnya. Iya, itu penawarnya. Coba mandi di pantai, melukat lah istilahnya untuk orang kita kan. Melukat, habis setelah melukat kita sembahyang ke Pura Jagatnata. Sekalian kita ke tempat mereka karena mereka kan kayaknya tidak memohon izin sama penunggun karang yang di sana untuk tinggal. Takutnya mungkin nanti penunggun di sana juga gangguin kita gitu loh, karena sebenarnya ya kita juga namanya numpang di sana kan nggak kos kan. Yes. Cuma kita bayar kita tetap numpang gitu iya, loh. Benar. Yaudah akhirnya kita mewakili mereka untuk minta izin sama beliau gitu. Wow, tapi tahu nggak konteksnya kenapa sih Bobo memiliki itu? Gue nggak tahu sih, soalnya dia waktu itu tiba-tiba pulang liburan tiba-tiba pakai cincin itu. Jadi nggak nyari tahu lebih dalam lah ya? Gue nggak nyari, gue nggak peduli. Terserah dia mau pakai, maksudnya karena itu haknya dia kan mau pakai apa. Tapi karena saking cantiknya itu batu permata gue kepincut dan itu berujung sama tidur gue yang diganggu. Sumpah. Itu tapi diganggunya semalam itu doang kan? Semalam itu doang. Syukurnya itu cuman semalam itu doang. Mungkin karena kita juga syukurnya lagi nih kan orang Bali nih. Udah ada kejadian jelek juga syukur aja. Udah gitu syukur gitu kan. Karena kejadian itu kita jadi makin dekat lagi sama Tuhan. Kita juga ya memohon ampun atas kalau misalkan kita ada kesalahan atau kita pernah menyinggung beliau. Balik lagi ke Tuhan ya. Balik lagi ke Tuhan, itu aja sih. Wow, itu cerita terakhirnya benar-benar yang kayak paling mind blowing di antara cerita yang lainnya ya. Karena kayak benar-benar gak nyangka teman sendiri. Ya masalahnya teman gitu sendiri kan. Satu tim KKN. Abis ini mungkin bisa jadi ada KKN baru lagi nih, film dari cerita ini bisa nih. Cincin permata di batu KKN, di batu KKN gimana sih? Batu permata saat KKN. Anjay. Wow, gila. Kalau mungkin kalian tanya cerita mana paling seram, ya pasti gue pilih cerita yang terakhir. Asik. Dan mungkin di antara kalian juga bakal pilih cerita yang terakhir karena emang benar-benar itu paling seram menurut gue. Ada si merah dan si putih. Bawang merah bawang putih, untung tinggal emak tirinya aja belum ada nih. Padahal gue. Oke guys, jadi kalian bisa komen di antara ketiga cerita tadi.
mana chat yang paling seru langsung komen di bawah. Dan mungkin dari kita sampai di sini aja untuk konten YouTube kali ini. Thank you buat kalian semua udah nonton sampai detik ini, dan juga buat kalian yang belum pencet tombol subscribe-nya bisa langsung dipencet sekarang juga. Thank you juga buat Kak Hani udah mau hadir di Saputra Kori Talks. Dan juga buat kalian semua jangan lupa buat follow Instagramnya Kak Hani, namanya apa? @hani.arsana. Hani.arsana. Nanti aku bakal taruh juga linknya di description box di bawah, dan juga bakal aku munculin juga di layar sini biar kalian bisa langsung stalking IG-nya Kak Hani. Siapa tahu bisa temenan ya. Oke, itu ya dari kita. Itu dari kita untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Selamat malam Jumat.